Resmob. Kemudian polisi bergerak cari persembunyian para pelaku. Dari penyelidikan polisi, para pelaku merupakan sindikat yang sudah lama melakukan praktek pembuatan sertifikat pelaut palsu kepada calon ABK yang akan berlayar. Kita ke arah Simpang 5 Koja. Infonya para pelaku sudah janjian di lokasi tersebut. Yang mana informasi tersebut kita dari orang yang dapat kita percaya, dia sindikat. Infonya sudah lama melakukan kegiatan pembuatan sertifikat pelaut palsu. Makanya atas informasi tersebut, makanya kita bergerak cepat untuk ke lokasi. Dari pantauan petugas, pelaku yang akan ditangkap pertama berada di kawasan Koja, Jakarta Utara. Halo, Rol. Halo, Gimana? halo, Pak. Halo, target di mana? Laki-laki di depan warung, Pak. Oh iya. Dua laki-laki pakai baju hitam dan baju merah, Pak. Baju Sepertinya merah. orang yang akan. Oh, di baju depan merah, warung ya? baju hitam, Pak. Di depan warung ya? Depan warung. Warung. Ada warung lain enggak? Cuma satu ya? Pak. Warung ya? Oke, Cuma oke. satu warungnya, Pak. Oke, oke. Cuma satu. Oke. Ya, makasih. Ya, Pak. Jadi pelaku ada di depan warung ya Pak? Ada di depan warung. Infonya dari orang yang bisa dipercaya ini pakai baju merah sama baju hitam. Dalam mobil, tim Resmob melihat ada pelaku yang sedang duduk-duduk di sebuah warung. Diduga mereka sedang menunggu kawannya yang akan memberikan sertifikat palsu tersebut. Dan benar saja, saat satu pelaku menghampiri dua rekannya di warung. Itu yang ditunggu ya itu ya? Bener. Dengan cepat polisi lakukan penggerebekan. Hei, polisi! Hei, apa ini? Apa ini? Coba lihat saya. Buka. Ini dia. Polisi dapati barang bukti sertifikat palsu yang mirip dengan aslinya. Hei, siapa yang bikin? Siapa yang bikin? Kamu tahu lokasinya nggak? Rumahnya nggak? Tahu. DN yang merupakan otak dari kasus tersebut tak berkutik saat ditangkap polisi. Kemudian polisi membawa pelaku untuk pengembangan. Kau buat sama siapa ini? Lupa dah. Ngaku. Lupa. Kau buat sama siapa? Lupa dah. Kau buat sama siapa? Kau buat sama siapa? Sama orang imigrasi dah. Hah? Siapa namanya? Yang benar, siapa namanya? Lupa dah. Hah? Lupa dah. Siapa namanya? Siapa namanya? Tidak salah. Aduh, lupa. Panggilannya siapa? Siapa? Siapa namanya? Kau buat sama siapa? Judi. Hah? Yang benar. Aduh, lupa dah. Kau tahu rumahnya? Tahu rumahnya? Hah? Tunjukin ya. Ingat. Tahu rumahnya? Ingat saya. Hah? Ingat. Kalau jalannya ingat kamu? Ya, saya coba ingat. Ingat jalannya? Ya, saya. Kita ke sana ya? Bisa nah. Kita ke sana ya? Iya, nah. Kita ke sana sekarang. Iya. DN diminta polisi menunjukkan tempat pembuatan sertifikat palsu. Dengan membawa tersangka, polisi lakukan penggerebekan di salah satu tempat pembuatan sertifikat. Yang mana? Iya, nomor 2 itu. Iya, nomor 2. Ini. Iya. Polisi! Dalam penggerebekan ini polisi dapati sejumlah barang bukti seperti komputer, printer, dan lainnya. Iya Pak. Printernya yang kamu pakai, kamu ngeprint? Iya Pak. Luar biasa kamu ini. Waduh. Iya Pak. Luar biasa. Mati. Ini pertanyaan Pak ya? Telepon. Bulan berapa?
Orang tak memenuhi kompetensi kerap gunakan ijazah ini untuk menipu perusahaan pelayaran. Ya, kamu ya. Pelaku kemudian dibawa polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata pemalsuan sertifikat pelaut ini diduga melibatkan pegawai honorer di Kementerian Perhubungan yang berperan sebagai penyedia belangko asli sertifikat. Mereka menjalankan aksi dari tahun 2017 dan sudah mencetak lebih dari 5.000 sertifikat pelaut palsu. Sindikat pemalsuan sertifikat pelaut ini melancarkan aksinya dengan melakukan illegal access atau hacking pada website Kemenhub RI. Sertifikat yang seolah-olah diterbitkan Kemenhub itu akan diperjualbelikan dengan harga Rp700.000 hingga Rp20 juta kepada warga yang ingin menjadi pelaut. Kami berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat sindikat yang mampu untuk membuat sertifikat keterampilan pelaut palsu. Setelah itu kami dari Unit Resmob Polres Metro Jakarta Utara melakukan undercover buying terhadap sindikat ini. Seluruh tersangka dalam sindikat ini terdapat sejumlah 11 orang tersangka dengan masing-masing peran. P ini ialah peran sebagai untuk yang mengajak para konsumen apabila ingin menggunakan sertifikat pelaut tanpa mengikuti pendidikan. Itulah fungsinya joki. Dan juga ada juga yang berperan sebagai perantara online-nya. Karena sertifikat ini tidak akan bisa berharga dan tidak akan bisa digunakan apabila tidak adanya terregistrasi secara online di website Kementerian Perhubungan. Atas perbuatannya mereka dijerat pasal berlapis, yakni terkait tindak pidana pemalsuan dan Undang-Undang ITE terkait aksi ilegal peretasan website Kemenhub. Ancaman hukumannya sekitar 8 tahun penjara. Lo jangan ganti channel bro, karena abis ini masih ada penangkapan 2 bandit. Ini. Posisi. Dalam penggerebekan ini polisi dapati sejumlah barang bukti seperti komputer, printer, dan lainnya. Iya, Pak. Itu printer yang kamu pakai, kamu ngeprint? Iya, Pak. Luar biasa kamu itu. Waduh. Iya, Pak. Luar biasa. Mati. Ini pertanyaan, Pak ya? Berapa? Orang tak memenuhi kompetensi kerap gunakan ijazah ini untuk menipu perusahaan pelayaran. Ya, kamu ya. Pelaku kemudian dibawa polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ternyata pemalsuan sertifikat pelaut ini diduga melibatkan pegawai honorer di Kementerian Perhubungan yang berperan sebagai penyedia belangko asli sertifikat. Mereka menjalankan aksi dari tahun 2017 dan sudah mencetak lebih dari 5.000 sertifikat pelaut palsu. Sindikat pemalsuan sertifikat pelaut ini melancarkan aksinya dengan melakukan illegal access atau hacking pada website Kemenhub RI. Sertifikat yang seolah-olah diterbitkan Kemenhub itu akan diperjualbelikan dengan harga Rp700.000 hingga Rp20 juta kepada warga yang ingin menjadi pelaut. Kami berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa terdapat sindikat yang mampu untuk membuat sertifikat keterampilan pelaut palsu. Setelah itu kami dari Unit Resmob Polres Metro Jakarta Utara melakukan undercover buying terhadap sindikat ini. Seluruh tersangka dalam sindikat ini terdapat sejumlah 11 orang tersangka dengan masing-masing peran. P ini ialah peran sebagai untuk yang mengajak para konsumen apabila ingin menggunakan sertifikat pelaut tanpa mengikuti pendidikan. Itulah fungsinya joki. Dan juga ada juga yang berperan sebagai perantara online-nya. Karena sertifikat ini tidak akan bisa berharga dan tidak akan bisa digunakan apabila tidak adanya terregistrasi secara online di website Kementerian Perhubungan.
Atas perbuatannya mereka dijerat pasal berlapis, yakni terkait tindak pidana pemalsuan dan Undang-Undang ITE terkait aksi ilegal peretasan website Kemenhub.